Wow, welcome back again di channel Anime Viral. Kali ini Mimin akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen chapter 38 sampai 40 versi mangaku, atau kalau versi animenya di sekitaran episode 16-an ya. Tapi ini mungkin berubah, bisa jadi sampai ke episode 17-an. Ya, kita lanjut ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 38 ini diperlihatkan Mekamaru dengan kekuatan robot modifikasinya yang bertarung dengan Panda Senpai. Gimana serunya? Langsung aja kita bahas. Di awal scene diperlihatkan Panda Senpai yang mencoba memancing emosi Mekamaru dengan kata-kata pedasnya. Dan benar saja, si Mekamaru langsung tersulut emosinya dan mulai menunjukkan transformasi mode tempurnya. Mecha langsung menyerang si Panda dengan pukulan ultra dan bruk. Panda berhasil menghindari serangan itu. Dan di tengah pertempuran, Panda bertanya, "Kelas berapa kau Mecha?" Mecha pun menjawab bahwa dia Hwasi di kelas pertama. Panda sangat terkejut dan tiba-tiba meriam ultra. Duar, duar, duar. Mecha melancarkan serangan melalui tangannya ke Panda. Panda pun mencoba menahan serangan itu. Dan dengan teknik pendinginan yang di dalam inti tubuh Panda, dia pun berhasil menahannya. Lalu, das 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 das. Panda Senpai mencoba menyerang balik. Mecha pun kesulitan untuk menghindari serangannya. Di pikiran Mecha, dia tidak bisa menghindari serangan Panda Senpai. Akhirnya kepala dari Mecha terkena pukulan pantat Panda Senpai hingga melesat jatuh. Hehehe. Kemudian Mecha mengatakan kompensasi bahwa dia memiliki intensitas yang jauh dan di atas normal. Kemudian tiba-tiba Mekamaru bertransformasi menjadi Ultimate Mekamaru mode Albatros. Dengan emosi dan amarah yang begitu besar, lalu keluarlah senjata dari mulut Mekamaru. Lalu senjata Mekamaru menghujam dengan keras Panda Senpai dan membuat sebagian hutan juga ikutan hancur lebur. Tetapi saat pertempuran dikiranya Mekamaru sudah usai. Dengan sangat terkejut, Mekamaru melihat Panda Senpai yang masih berdiri dengan mode terbarunya, Panda mode gorila. Cerita pun berganti kepada kenangan Panda Senpai pada waktu dia kecil. Dia mengingat bahwa di dalam tubuhnya terdapat dua saudaranya dan berada dalam satu tubuh yang selalu ada untuk membantunya setiap saat. Setelah itu cerita pun kembali lagi ke pertarungan. Dilihatkan bahwa Mekamaru mengeluarkan transformasinya lagi menjadi perisai ultra dan opsi pedang. Dan Panda menghujamkan serangannya ke Mekamaru dan membuat senjata pertahanan Mecha menjadi hancur lebur. Dan membuat Mecha menjadi terlempar sangat cukup jauh guys. Dalam benaknya Panda berbicara bahwa di dalam tubuhnya ada dua saudara, dimana yang mode gorila bertipe shaman jarak dekat. Sebenarnya kalau Panda tidak segera transformasi ke mode gorila, sudah dipastikan bahwa Panda akan hancur saat serangan terakhir dari si robot Mecha guys. Oke lanjut. Saat Mecha mulai berdiri lagi, Panda berniat melancarkan serangan untuk kedua kalinya. Namun Mecha melemparkan sebuah genteng ke arah Panda untuk menahan serangannya. Dan wush, Mecha berniat untuk melesatkan pukulan ke arah inti Panda Senpai. Namun dengan sigap Panda menangkis serangan itu dan berkata, "So easy, jangan samakan aku dengan mayat kutukan yang lain. Tentu saja aku bisa memalsukan lokasi inti milikku." Hahaha. Trut. Panda pun melesatkan pukulan tepat di kepala Mecha. Mecha pun terseret cukup jauh karena efek pukulan tadi. Dan Panda pun berkata bahwa kau kalah karena terlalu meremehkan sebuah boneka. Setelah Mekamaru sudah terkapar tidak berdaya, Panda pun meninggalkan Mekamaru sambil berkata, "Suatu hari nanti aku akan menemuimu lagi." Dan scene pun berpindah. Di lokasi pertarungan lain terlihat pertarungan antara Maki Zenin melawan Miwa. Dan sering keduanya berduel beradu senjata. Dalam benak ingatan Kazumi Miwa bahwa saat berada di kelompoknya, musuhnya Maki selalu dikatakan bahwa dia yang terlemah dan tak berguna. Mai pun tampak lega dengan isu tersebut. Tetapi pada kenyataannya si Maki sangatlah kuat. Dan wush, sering
Maki melancarkan serangannya bertubi-tubi, tapi Mai masih bisa untuk menghindarinya walaupun dia sudah kerepotan. Lalu sering Miwa pun mencoba membalas serangan Maki dengan jurus Shinkageryu dan Kan-i Ryoiki atau teknik bayangan dengan area sederhana. Oh iya, perlu kalian tahu dulu guys, teknik pedang milik Miwa punya teknik sederhana, yaitu mengenai semua yang berada di jarak kurang lebih 2,21 meter dari dirinya bagi musuh yang memasuki area tersebut. Dan Shinkageryu, teknik pedang yang diselimuti energi kutukan hingga menjadi lebih cepat. Oke, lanjut dulu. Di tengah-tengah pertarungan tiba-tiba kerak, Maki malah mematahkan senjata panjangnya menjadi dua dan malah melemparkannya ke arah Miwa. Wush! Miwa berhasil menangkis, tapi Maki tidak tinggal diam. Dia langsung dengan sigap melompat lebih dekat ke arah Miwa dan sambil mengeluarkan pedangnya, sering Miwa berhasil kena dan Maki malah merebut pedang dari tangan Miwa. Dari arah pohon di area pertempuran ternyata ada sosok burung yang ternyata adalah mata-mata para sensei yang ada di Akademi Jujutsu. Para sensei itu kagum dengan jurus yang barusan diperlihatkan Maki dan merasa bahwa kenapa Maki tidak diangkat menjadi penyihir tingkat 2. Kemudian lokasi pun berpindah ke pertarungan Nobara dan Nishimiya. Terlihat Nobara mengejar Nishimiya yang mencoba terbang untuk kabur. Wush! Sambil berlari Nobara berteriak, "Turun kau penyihir goblok. Hehehe." Dan wush, wush, Nishimiya malah melesatkan jurus anginnya untuk melemparkan Nobara. Kalau Mimin lihat itu sangat sakit cuk, karena kan ada bebatuan yang ikut serta juga yang menghantam si Nobara. Oke, lanjut dulu. Lalu Nishimiya menghantam wajah Nobara dengan sapunya. Di tengah-tengah pertarungan dengan sombong Nishimiya mengatakan bahwa percuma saja gadis punya kemampuan tinggi tetapi tidak imut dan itu rendah banget. Lalu percuma juga kalau punya wajah cantik beauty tapi tidak punya kemampuan. Apakah Nobara bisa menang melawan penyihir Nishimiya dengan kemampuan terbangnya? Sayangnya Shin Manga Jujutsu Kaisen chapter 38 sampai 40 telah berakhir dan kita harus menunggu kelanjutan ceritanya di chapter selanjutnya. Oke sahabat AV Lovers, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen yang ending scene-nya memperlihatkan pertarungan antara Nobara dan Nishimiya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga subscribe dan tekan lonceng biar sahabat AV Lovers bisa tahu update video dari kami. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya and see you next time.